kita mau belajar buku cerita. Kita mau membaca buku apa? Teteh beli buku apa, Teteh? Ini. Apa itu, tentang apa? Buku cerita apa? Dongeng? Dongeng anak sedunia ya? Ya. Buku dongeng anak sedunia. Sebelum dimulai, like dan subscribe, guys. Kita mau membacanya sama Abi aku yang dengerin ya. Abi jadi dengerin aja ya sama Dede ya. Jadi kalau ada yang salah, Abi aku benerin. Oke. Dede ngantuk ya. Kita mulai ya, guys. Ceritanya tuh ada berapa cerita? 6. Cerita tentang ya, ada banyak ceritanya. Ini kan banyak ceritanya ya. Iya. Iya, Teteh mau baca yang mana? Teteh mau baca yang mana? Yang ke-1 dulu ya, guys. Tentang apa itu, Teh? Tentang Cinderella. Oke. Nih, guys. Dengerin ya, Teteh mau belajar baca sambil belajar cerita. Oke. Dede dengerin, Dede. Zaman dahulu. Ada seorang Ella, seorang yang bernama Ella. Terus dia adalah seorang gadis berwajah cantik dan berarti dia cantik banget ya, dan berdudi. Guys, berdudi itu apa, Bi? Berbudi itu baik. Berbudi, berakhlak. Pekerti mulia. Wih, hebat. Jadi Ella itu cantik dan baik. Terus Teh, Dede mau denger dong. Sudah yatim. Guys, dia sudah yatim. Kenapa ya yatim? Karena ibunya meninggal. Wih, kasihan banget ya dunia. Ayahnya kawin lagi. Kalian tahu kan kawin? Ayahnya kawin lagi terus dengan seorang janda. Janda itu apa, Bi? Janda. Dia juga yang baru. Ya, yang udah nikah tapi cerai atau biasa ditinggal tinggal mati, meninggal. Itu janda. Beranak 2. Ayahnya apa dibuka? Ayahnya sangat jangan ditutup dong ininya dari sini. Menyayanginya sehingga 2 saudara tirinya iri kepadanya. Wih, kasihan. Kalian mau nggak baca yang kedua? Itu baru halaman pertama ya, langsung halaman kedua. Jadi barusan gimana? Jadi gimana barusan? Ella adalah anak yang paling pintar dan sama cantik. Terus dia tuh ditinggal sama ibunya. Ibunya kemana ibunya? Meninggal dunia. Terus ayahnya menikah lagi sama janda. Janda apa? Janda berubah. Janda beranak 2. Janda yang punya anak 2. Ya, ayahnya tuh menyayangi anak Ella. Menyayangi anak Ella. Oke. Lanjut ke halaman kedua dong. Happy Dut. Ini yang panjang. Ya dengerin atuh, Teteh kan lagi cerita yang Teh. Dengerin Teteh lagi cerita. Sayang sekali tidak berapa lama kemudian ayahnya juga meninggal. Wih, kasihan banget ya dunia. Kini Ella menjadi gadis yatim. Yatim piatu. Jadi yatim piatu itu orang yang ditinggal ayah sama ibunya meninggal.
tinggal. Eta Ella ini yatim piatu karena ditinggal dulu sama ibunya, barusan sama ayahnya. Sok terus. Telah hidup bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. Mereka amat dengki kepada Ella. Hal ini disebabkan wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Oke, terus. Mereka berusaha agar penampilan Ella tampak jelek nih, kasihan ya teman-teman, dan buruk untuk itu. Setiap hari mereka memburu Ella menyapu dan mengepel lantai sepanjang hari. Terus pakaiannya yang diberikan adalah pakaian bekas yang jelek. Kasihan. Ngerti nggak yang itu? Ngerti. Alhamdulillah. Jadi setelah Ella jadi yatim piatu, ya, ditinggal sama ibu dan ayahnya meninggal, Ella tinggal bersama ibu tiri dan saudara 2-nya. Iya, 2 saudaranya. 2 saudaranya itu nggak suka ke Ella ya. Iya. Dan ibu Terus tirinya enggak. iri. Terus yang buka lagi. Bentar lagi, ayo, masih ada. Udah atuh deh. Mau apa, mau dipijitin sama Abi? Iya, sama. Ya. Udah dimasuk angin. Terus ini kan dipijit sama Abi tuh. Masa dipijit? Nah, terus Teteh. Jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur di pojok dekat ceropong asap. Karena itulah dia tampak selalu kotor dan mereka mengejek dengan nama Cinderella yang artinya Cinder adalah abu. Oh, jadi itu nama Cinderella itu. Cinder itu abu, abunya karena Ella itu diamnya di cerobong asap. Ya, sering. Oh gitu cerita Cinderella itu. Oke, Abi tahu. Terus Ella sangat sini, bawa sini. Dengan hewan-hewan di sekitarnya. Di sekitarnya, ya. Terus dia hidup dan
dan bersahabat mm-mm, dengan mm-mm, hewan. Kasihan ya dengan guys. hewan itu. Mm-mm, Hewan itu mm-mm. hanya satu hewannya Hewan yang yang mm-mm, tidak mau mm-mm, bersahabat mm-mm, dengan yaitu yaitu Nero. Nero. Nero itu apa? Anjing Anjing milik milik ini. milik dua Mhm. saudara tirinya. Oke. Jadi di halaman ini tadi dijelaskan Cinderella itu ternyata Ayahnya bukan, Cinderella itu ternyata bahasa Cinder itu dari abu. Kenapa? Ella itu diamnya di cerobong asap karena bajunya sering berabu, makanya Cinderella itu Ella yang sering berabu, yang banyak abunya di bajunya gitu. Oh gitu. So terus pinter Tete. Terus sedikit lagi harus beres satu-satu ya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya sambil Tete belajar baca. Oh, terus gara ulah noreng Nero yang nakal sering kali Cinderella dapat marah besar dari ibu tirinya. Terus Kasiannya guys dimarahin dia. Misalnya dengan sengaja Nero memecahkan piring di dapur yang kena marah. Pastilah Cinderella. Oke. Sementara itu raja merasa pusing karena putranya sudah dewasa tapi masih belum mempunyai seorang istri perdana Mana kedungnya dek? kepada raja agar mengundang gadis cantik di seluruh negeri untuk hadir dalam pesta bersama pangeran. Nah, ternyata ini ya ada seorang pangeran yang belum mempunyai istri dan ayah pangeran sang raja itu merasa gundah, merasa atau pingin punya menantu. Makanya raja menyuruh perdana menteri itu yang membantu raja untuk memberikan informasi
kepada seluruh gadis-gadis di di sekitar kerajaan untuk hadir dalam pesta bersama pangeran. Nah, gitu. Itu yang cerita kedua. Mau lanjut? Boleh, terus. Abi yang cerita ya? Oke, kita teruskan. Baik, aku setuju, kata tadi Perdana Menteri ya. Baik, aku setuju dengan saranmu. Sekarang kau harus keliling negeri mengumumkan rencana kita, kata Baginda Raja. Perdana Menteri tadi disuruh untuk berkeliling untuk mengumumkan rencana Baginda Raja. Kata Perdana Menteri, siap tuanku. Ya. Siap tuanku. Kata Perdana Menteri, ya Baginda Raja, kau yakin rencana ini berhasil? Kata Baginda Raja kepada Perdana Menteri, yakin Baginda, dan harus berhasil ya, kata Perdana Menteri. Nah, usul Perdana Menteri disetujui. Nah, ternyata yang mengusulkan untuk mengadakan pesta itu Perdana Menteri dan disetujui oleh Baginda Raja. Maka sang Perdana Menteri menyampaikan pengumuman kepada para penduduk bahwa putra raja mengadakan pesta besar di istana. Wah. Ya. Nah, Perdana Menteri, "Hayo, siapkan diri kalian," kata Perdana Menteri gitu. "Siapa saja yang merasa berwajah cantik boleh ikut hadir ke pesta raja," kata Perdana Menteri. Bagus. Nah, dua saudara tiri Cinderella mendengarkan pengumuman itu. Mereka menjadi amat gembira dan sepanjang hari asik membicarakan hal ini. Mendengar pengumuman dari Perdana Menteri, mereka sangat gembira nih, dua orang anak tiri yang tadi itu. Nah, mereka ingin supaya mereka bisa jadi salah satu nanti istri dari pangeran. Itu. Nah, mereka mulai sibuk memilih gaun pesta. Karena mereka udah tahu akan ada pesta, mereka itu cari sibuk baju pesta. Perhiasan, permata, dan bulu-bulu untuk menghiasi rambutnya. Oh, jadi mereka itu cari aksesoris. Ya, cari aksesoris supaya mereka terlihat cantik di hadapan pangeran nanti. Jadi mereka pakai baju, pilih baju yang bagus mana nih, terus mana pilih aksesoris tempelan yang mana nih, supaya nanti supaya bisa dilihat pangeran gitu. Dan ayo kau mesti membantu menyisir rambut kami. Nah, mereka itu bilang kepada Cinderella, ayo kau mesti membantu menyisir rambut kami. Perintah salah seorang saudara tiri itu kepada Cinderella. Cinderella berusaha sebaik-baiknya agar mereka nampak cantik. Namun, percuma saja. Dia selalu nampak jauh lebih elok daripada mereka. Jadi Cinderella itu disuruh oleh kakak tirinya untuk membantu ngerias make up dua itu, tapi tetap yang lebih cantik itu Cinderella. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat sibuk membantu kedua saudara tirinya. Kedua saudara tirinya itu mengenakan pakaian pesta. Sampai akhirnya keduanya melihat ke cermin sekali lagi dan berangka. Nah, terus, "Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana," kata Cinderella. Bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakangnya. "Kau bisa pergi ke sana, anakku." Siapa yang bilang itu ya? Ya, kita baca lagi ya. Cinderella berbalik dengan cepat. Ruas Cinderella teh. Kaget Cinderella teh. Di depan berdiri seorang bidadari cantik
sebuah tiara di atas kepala dan sebatang tongkat sakti di tangannya. Nah, membantu Cinderella ada apa? Ada seorang bidadari yang membantu Cinderella karena Cinderella baik. Kata bidadari, aku adalah bidadari. Ujarnya. Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang terbesar. Nah, ternyata Cinderella disuruh peri ya untuk mengambil sebuah labu di kebun ya. Labubu bukan. Bukan labubu, ini melabu. Kamu melabubu. Oke, Cinderella lari dengan gembira ke kebun untuk mengerjakan apa yang diminta oleh sang bidadari. Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu membawanya ke hadapan sang bidadari. Sang bidadari mengayunkan tongkatnya. Diayunkan tongkat sang bidadari. Tongkat saktinya di atas labu itu. Dalam sekejap mata, buah itu berubah menjadi sebuah kereta. Labu yang tadi dibawa, yang dipetik itu jadi kereta berwarna merah yang amat sangat indah dengan perhiasan emas di sekelilingnya. Bidadari itu sakti hingga labu jadi kereta ya, dan membantu orang baik ya, dan membantu orang baik supaya bisa berangkat ke pesta. Bidadari yang baik itu menggunakan tongkatnya merubah pakaian jelek Cinderella menjadi gaun yang indah gemerlap. Tentu saja Cinderella menjadi amat sangat cantik. Cinderella udah cantik, dibantu oleh bidadari jadi lebih cantik. Nah, setelah Cinderella cantik dan punya kendaraan tadi yang labu ya, pergilah Cinderella ke pesta. Ujar sang bidadari. Nah, namun kata bidadari, ingatlah bahwa kekuatan sihir ini akan habis tepat pada tengah malam. Jika pada saat itu kau masih belum pulang ke rumah, maka kau akan kehilangan kereta serta pengawal-pengawalmu dan kau akan berpakaian biasa kembali. Jadi kekuatan sihir bidadari itu hanya bisa sampai tengah malam. Kalau lebih dari tengah malam, baju yang tadinya jelek balik yang udah bagus itu sama bidadari jadi apa? Jadi jelek kembali. Oke, rombongan Cinderella berangkat dengan kereta yang megah. Wah, masih panjang ini. Kita lanjutkan nanti atau terusin? Nanti aja ya. Oke, kita lanjut nanti di Cinderella part 2. Oke, gitu dulu aja ya. Oke, karena masih panjang ternyata cerita Cinderella-nya ya. Oke, langsung aja ditutup dulu sama Teteh. Nanti diterusin. Besok kita terusin ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.